Baik pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir bersama Wakil Ketua Sumarosul dan Sekda M. Yulian Akbar melakukan monitoring pembangunan RSUD Keraton Baru di Wiradesa Senin 6 Januari 2025. Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir bersama Wakil Ketua DPRD Sumarosul didampingi Sekretaris Daerah M. Yulian Akbar melakukan monitoring pembangunan RSUD Keraton Baru di jalur Pantura Wiradesa Senin 6 Januari 2025. Dalam monitoring tersebut, sejumlah pejabat terkait ikut hadir, seperti Direktur RSUD Keraton Heni Rosita, Kepala Dinas Kesehatan Setiawan Duyantoro, Kepala Bapeda, Kepala DP KAD, Kepala DPU Taru, dan lainnya. Selain melakukan monitor pembangunan RSUD Keraton Baru, juga dilakukan pembahasan agar pembangunan tahap selanjutnya segera dilanjutkan. Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir menyampaikan kegiatan ini untuk memonitor sejauh mana pembangunan dilaksanakan. Menurutnya, setelah dilihat dari pembangunan tahap 1 di tahun 2024, telah terlaksana 100%. Dari hasil rapat monitoring, DPRD meminta agar segera dilanjutkan pembangunan tahap kedua. Tujuannya apa? Tujuannya untuk monitor sejauh mana pembangunan dilaksanakan. Saat ini sudah berapa persen Pak dari hasil pantauan sendiri? Kalau dilihat dari pembangunan tahap ini ya 100%. Tahap 1 100%. Tetapi kalau untuk kebutuhan rumah sakit ini namanya tahap 1. Nanti akan kita lanjutkan tahap-tahap berikutnya dan rencananya sampai tahap 3, tetapi mungkin nanti tahap 4, tahap 5 karena kita harus menjadikan rumah sakit ini rumah sakit yang memenuhi syarat, memenuhi kriteria. Harapannya masyarakat Pekalongan punya rumah sakit yang membanggakan. Wakil Ketua Kabupaten Pekalongan DPRD Sumarosul meminta agar pembangunan gedung baru ini dipersiapkan secara matang. Di tahun 2025, pembangunan RSUD Keraton memasuki tahap kedua, sehingga mulai dari perencanaan hingga kelanjutan pembangunan harus maksimal. Kami sebagai lembaga DPRD ini kan fungsinya pengawasan di bidang kebijakan, bukan pengawasan teknis. Jadi jangan tanya, ini pakune kurang apa orangnya biar kita bukan anak itu nanti konsultan teknis ya yang menjawab. Kemudian harapan kami dari awal perencanaan itu harus maksimal. Jangan sampai tadi saya sampaikan perencanaan di pasar Wiradesa. Akhirnya dengan kesalahan perencanaan menurut saya itu ukuran bangunannya tidak sesuai sehingga bangunan para pedagang tidak mau naik ke atas. Kemarin kan kita begitu ya, kunjungan ke sana seperti itu. Nah, ini pasar Wiradesa harus perlu diredesain. Ini pun sama, jangan sampai ada kesalahan perencanaan. Ada standarisasi dari kementerian tentu, baik tata ruang maupun desainnya. Cuma yang tadi ya saya sampaikan juga perlu ada prototipenya, prototip perencanaan model Kabupaten Pekalongan itu seperti apa, harus ada ciri-cirinya khusus. Jadi jangan hanya minimalis model-model ikut-ikutan yang lagi tren, tetapi tidak ada unsur prototip ciri khas dari Kabupaten Pekalongan. Ini harusnya begitu, tampak mukanya, tampak apa. Tapi sementara ini kita lihat kan konsultan perencanaan itu dibiarkan, artinya mendesain dengan akalnya sendiri, tidak ada standarisasi prototip Kabupaten Pekalongan. Jadi kacau ini bangunannya di sekretariat Pemda itu sudah desain bangunan itu masing-masing. Ini minimalis, nanti minimalis itu ukurannya 2 tahun, nanti berubah lagi, berubah prototip lagi. Tapi kalau ada prototip yang khusus untuk Kabupaten, ini namanya penyerempakan dari kegiatan perencanaan. Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan M. Yulian Akbar menyebutkan bahwa dari hasil monitoring DPRD ada beberapa catatan. Menurutnya di bulan Maret bisa dilakukan lelang untuk tahap kedua. Dewan hari ini kan akan monitor. Beberapa catatan saya kira sudah kita catat. Segera kita follow up, terutama yang pertama terkait dengan persyaratan. Di lelang ini nanti insya Allah dalam sesuatu tahapan. Ya, ini ada review DID bulan ini. Terus kemudian juga ada probity audit dari inspektorat. Kemungkinan di Maret insya Allah bisa kita lelang untuk yang tahap 2 ini. Overall kita masih on the track ya. Sisi barat, ini sisi timur ya, sisi timur sudah tahap 1. Kita rencanakan sisi barat tahap 2, anggaran sudah kita persiapkan totali 40,3 miliar. Ini untuk sisi barat. Terus kemudian
kita ini megang komitmen dengan Santa Maria, ya, yakni sampai 15 Desember 2026 tahap 3 kita targetkan semua sudah selesai untuk urusan fisik, sehingga 2027 nanti tinggal persiapan perpindahannya. Ya, istilahnya softwarenya lah, ini yang kita targetkan 2007 udah fungsional, operasional di sini. Baik dari sisi regulasinya kita persiapkan semua. Jadi sekali lagi pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan MOU antara Pemkab dengan kesepakatan, ya, kita patuh kesepakatan yang ada antara Pemkab dengan Yayasan Santa Maria, dan ini sudah kita buktikan melalui afirmasi anggaran kita yang didukung oleh pimpinan DPRD. Saya kira insya Allah kami optimis tahun ini bisa kita lakukan relokasi di tahun 2020. Roby Suharto, Batik TV, melaporkan.